polisi menangkap sebanyak 6 orang yang diduga melakukan pemerasan yang mengaku sebagai anggota polisi kepada pemilik warung. Peristiwa itu terjadi di wilayah Rajek, Pasar Kemis, Mauk, dan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Komplotan tersebut menyasar pemilik toko kelontongan dengan modus menuduh korban jual rokok ilegal. Kasus pemerasan ini terungkap setelah korban melaporkan. Keenam tersangka yang diamankan ialah JR, MT, MTB, JA, S, YS, merupakan komplotan yang disebut menyasar pemilik toko kelontongan. Dengan modus menuduh toko kelontong menjual rokok ilegal. Komplotan ini diduga telah beberapa kali melakukan aksi serupanya di wilayah Rajek, Pasar Kemis, Mauk, hingga Balaraja. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa ponsel, buku rekening, pakaian, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka. Kapolres Tangerang Kombes Pol Indra Waspada mengatakan kasus tersebut terungkap setelah korban melaporkan kejadian pemerasan yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku anggota polisi. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka tidak menggunakan seragam kepolisian. Untuk meyakini para korbannya, para tersangka membawa surat perintah tugas palsu berlogo Polri. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil pengungkapan kasus dugaan pemerasan dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Ini cukup menarik, teman-teman media. Tujuannya adalah supaya kita berhati-hati kembali, karena saat ini modus operandinya adalah bagaimana pelaku atau diduga tersangka ini mengaku sebagai anggota Polri. Kami akan menyampaikan kronologis kejadian di mana awal kasus ini terungkap adalah seorang pria berinisial DP melaporkan kepada Polsek Rajek terkait dugaan tindak pidana pemerasan hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Kemudian setelah ada laporan tersebut, kita langsung menindaklanjuti dan kemudian melakukan kegiatan rangkaian penyelidikan. Dari rangkaian penyelidikan tersebut, kami menangkap 2 pria, yakni JR berusia 39 tahun dan MT yang juga berusia 39 tahun. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing di wilayah Tiga Raksa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Berdasarkan keterangan keduanya, di hari yang sama, kemudian menangkap 4 tersangka lainnya, yaitu MTB 34 tahun, JA 38 tahun, dan S 40 tahun di rumah masing-masing khususnya di wilayah Rajek, serta menangkap YS 47 tahun di wilayah Sindang Jaya. Dan kemudian dari hasil pemeriksaan dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap korban terjadi pada hari Rabu 3 Juni 2026 di salah satu minimarket di Desa Sukamanah, Kecamatan Rajek.
Saat itu korban DP yang hendak pulang dicegat beberapa orang yang mengendarai satu unit sepeda motor dan satu unit mobil. Menurut keterangan korban, para tersangka mengaku sebagai anggota Polri, namun tidak menyebutkan tuduhan tertentu terhadap korban. Kemudian korban dimintai masuk ke dalam mobil, dipaksa menyerahkan kartu ATM beserta nomor PIN, serta para tersangka lalu mengambil uang dari mesin ATM di minimarket menggunakan kartu ATM korban sebesar 7,9 juta rupiah. Setelah itu korban diturunkan di jalan, lalu motor dan kartu ATM korban dikembalikan oleh para tersangka. Kemudian kita lakukan pengembangan. Setelah melakukan penangkapan kepada para tersangka, berdasarkan pemeriksaan, diketahui para tersangka sebelum juga telah melakukan tindak pidana serupa di Pasar Kemis pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Jadi memang tersangka ini sudah beberapa kali melakukan kegiatan yang sama. Saat itu para tersangka mendatangi rumah seorang pria berinisial MH di Kampung Picung, Pasar Kemis. Para tersangka mengaku sebagai anggota Polri, langsung memegang tangan korban, sementara tersangka lain masuk ke rumah korban dan mengambil beberapa bungkus rokok. Korban lalu dibawa menggunakan mobil dengan posisi tangan diikat dan mata dilakban. Para tersangka juga mengambil uang sebesar 5,3 juta dari saku celana korban dan merampas ponsel korban. Di dalam mobil tersebut, korban dituduh menjual rokok ilegal. Para tersangka lalu meminta uang damai sebesar 80 juta rupiah. Namun korban tidak menyanggupi sehingga nominal tersebut diturunkan menjadi 40 juta rupiah. Atas kejadian tersebut, korban MH juga telah membuat laporan kepolisian dan kemudian barang buktinya dari kasus ini kita mengamankan barang bukti diantaranya adalah satu unit sepeda motor, kemudian 5 unit handphone, ada handphonenya masing-masing, kemudian rekening koran, pakaian tas yang digunakan para tersangka saat beraksi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai anggota Polri tanpa dapat menunjukkan identitas dan surat tugas yang sah.